Jadi baik, kembali lagi bersama saya Urbanus Vanomona dengan NIM 1901050058. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi, dan materi ini untuk siswa-siswi kelas 11 SMA, dan saya berasal dari Universitas Nusa Cendana, khususnya pada program studi pendidikan fisika. Jadi baik, pada kesempatan ini kita langsung saja pada materinya, yaitu yang pertama tentang pengertian usaha. Nah, di sini usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan sesuatu benda dengan gaya tertentu. Artinya bahwa usaha ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan suatu benda atau melakukan suatu aktivitas. Dan secara matematis usaha memiliki persamaan, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan atau dengan satuan meter. Kemudian kita tahu bahwa di sini usaha memiliki dua bentuk, yaitu usaha pada bidang datar dan juga usaha pada bidang miring. Gambar di atas atau yang tertera menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, maka rumusnya yaitu W sama dengan F cos theta kali S, atau W sama dengan Fs cos theta. Kemudian kita masuk pada usaha pada bidang miring. Usaha pada bidang miring, jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, kita harus menguraikan komponen gaya-gayanya seperti pada gambar di atas atau yang tertera. Kita harus menguraikan, artinya bahwa gaya yang bekerja pada bidang tersebut kita harus hitung semua. Setelah itu baru kita sigmakan atau kita jumlahkan dengan persamaan W sama dengan mg sin theta kali S atau mgs sin theta. Kemudian kita masuk pada pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Artinya bahwa tanpa energi usaha tidak ada, sehingga seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dari usaha itu adanya energi kemudian dengan perpindahannya. Artinya bahwa usaha, segala sesuatu akan terjadi jika atau akan berubah jika adanya energi. Maka energi berarti bahwa energi ini tidak dapat dimusnahkan, seperti hukum kekekalan, hukum Newton kedua, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Ya, misalnya energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian energi angin bisa menjadi energi listrik, begitu. Kemudian di sini ada macam-macam energi, yaitu yang pertama energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Artinya bahwa energi kinetik ini hanya dimiliki oleh benda-benda yang bergerak, karena di situ adanya kecepatan, berhubungannya dengan kecepatan. Jadi persamaannya itu energi kinetik sama dengan setengah dari massa benda tersebut dikali dengan pangkat 2 dari kecepatan benda tersebut. Kemudian kita masuk pada energi yang kedua, yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H karena berhubungan dengan ketinggian. Jadi benda yang jatuh dari atas itu memiliki energi potensial. Kemudian yang ketiga itu energi potensial pegas. Adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimampatkan.
dengan persamanya itu 1/2 kali K kali delta X pangkat 2, di mana K adalah konstanta pegas, kemudian delta X adalah perpindahan atau perubahan panjang pegas. Kemudian yang keempat, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Artinya bahwa energi mekanik ini adalah gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik, dengan persamaan M sama dengan EP tambah EK. Kemudian kita masuk pada usaha, hubungan antara usaha dan juga energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Maka secara matematisnya itu dirumuskan sebagai W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Sedangkan untuk energi potensialnya itu W sama dengan delta EP sama dengan Mg kali H2 kurang H1. Kemudian hubungan yang berikut yaitu terdapat pada daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain, daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon atau setiap detik. Maka secara persamaannya itu P sama dengan W per T sama dengan Fs per T sama dengan Fv, di mana P adalah daya, T adalah waktu, F besar adalah gaya, S adalah perpindahan, V kecil adalah kecepatan. Jadi sekian penjelasan saya tentang usaha dan energi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.